Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu? Let's go! Lanjutan Liga Inggris di hari Minggu malam mempertemukan Chelsea, yang bermain imbang atas Nottingham Forest dengan skor 1-1. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Forest membuka babak kedua dengan sukses mencetak gol lebih dahulu melalui Chris Wood. Beruntung, 8 menit berselang, winger kanan Chelsea Noni Madueke berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Setelah menerima umpan dari Palmer, Noni kemudian melakukan cut inside dan berhasil menemukan celah untuk melepaskan pressing mendatar ke sisi kanan gawang tim tamu. Sayangnya di sisa laga tak ada lagi gol tercipta untuk kedua tim. Dengan hasil imbang ini Chelsea untuk sementara waktu naik ke posisi 4 klasemen sementara. Manchester United kembali gagal meraih kemenangan usai bermain imbang tanpa gol atas tuan rumah Aston Villa Minggu malam waktu Indonesia. Skor kemenangan 0-2 di depan mata Tottenham sirna, usai Brighton membalikan kedudukan menjadi 3-2 untuk membuat The Lily White pulang dengan tangan hampa. Di interval pertama, tim tamu tampil meyakinkan dengan mencetak 2 gol di menit 23 dan 37. Gol pertama bermula dari hilangnya bola penguasaan Jorginho Rutter di tengah lapangan. James Maddison pun meneruskannya ke Dominic Solanke yang mengirimkan trupas kepada Brennan Johnson. Terlihat bahwa Ferdi Kardioglou berniat untuk menerapkan offside trap, namun dua rekannya, Lewis Dunk dan Igor Julio, tak melakukan hal yang sama. Sehingga winger Tottenham itu pun lolos dari offside dan menceploskan si kulit bundar. Sedangkan untuk gol kedua menit 37, Tottenham memanfaatkan build-up yang langsung direct ke Dominic Solanke untuk diteruskan ke Timo Werner. Dengan struktur lini belakang Brighton yang belum utuh, umpan cutback Werner kepada Maddison berhasil ia konversi menjadi placing. Sayangnya, tangkapan kiper Brighton Verbruggen terlepas dan bola meluncur masuk ke gawang. 3 menit setelah turun minum, tuan rumah akhirnya bersorak setelah umpan silang Karu Mitoma gagal dihalau sempurna oleh Mickey van de Ven dan Destiny Udogie. Bola pun jatuh di kaki Akuma Minteh dan dengan mudah ia menjebol gawang Vicario. Naasnya, petaka bagi Tottenham pun kembali terjadi saat Brighton berhasil menyamakan kedudukan 10 menit kemudian. Jorginho Rutter berhasil menempatkan diri di antara dua center back Brighton dan mengelabui Van de Ven sebelum menceploskan bola ke gawang Spurs. Dan, gemuruh publik Amex Stadium kembali terdengar 8 menit kemudian ketika Danny Welbeck berhasil membalikan keadaan dengan golnya. Aksi individu Jorginho Rutter di sisi kanan berbuah umpan crossing yang langsung disambar oleh Welbeck. Brighton pun memenangkan pertandingan dan berada di posisi ke-6 klasemen sementara. Di La Liga, Girona sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan Athletic Club Bilbao dengan skor 2-1. Gol Yasser Asprilla di menit 39 sempat disamakan oleh Oihan Sanchez di menit 41, sebelum akhirnya Chris Stuani mencetak gol dramatis di menit akhir laga. Sementara itu, pimpinan klasemen Barcelona sukses meraih kemenangan tandang atas Deportivo Alavés dengan skor 0-3 pada Minggu malam waktu Indonesia. 3 gol kemenangan Blaugrana dicetak pada babak pertama melalui hat-trick dari Robert Lewandowski. Gol pertama Barcelona dilesakan oleh sundulan Lewandowski yang menyambut set piece dari Rafinha di menit ke-7. 15 menit berselang, striker Gaek itu kembali mencatatkan namanya di papan skor usai serangan balik cepat dari Rafinha. 0-2 Barca memimpin. Tak cukup hanya 2 gol, striker asal Polandia itu akhirnya mampu mencatatkan hat-trick di menit 32. Eric Garcia berhasil menempatkan dirinya di depan garis pertahanan lawan. Gelandang asal Spanyol itu kemudian memberikan final pass pada Lewandowski yang berdiri di antara dua bek tengah tuan rumah. Di sisa laga,
Tak ada lagi gol yang tercipta membuat wasit menyudahi pertandingan dengan skor 0-3. Duel tim sekota antara Sevilla dan Real Betis berakhir dengan kemenangan Sevilla 1-0. Gol kemenangan Sevilla dilesakan oleh Dodi Lukebakio lewat titik putih di menit 50. 3 poin yang sudah di depan mata Atletico Madrid buyar usai Real Sociedad mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit akhir laga. Awalnya, tim asuhan Diego Simeone itu sudah unggul cepat di menit pertama lewat Julian Alvarez. Serangan Atleti dimulai ketika Javi Galan yang sukses menemukan kaki Antoine Griezmann yang memanfaatkan ruang kosong di belakang bek Sociedad. Julian Alvarez justru dibiarkan lepas karena lini tengah Sociedad tidak ikut turun mengantisipasi serangan tersebut. Striker asal Argentina itu pun akhirnya dengan tendangan mendatarnya mampu membuat tim tamu unggul 0-1. Tertinggal 1 gol, tuan rumah akhirnya baru bisa memecah kebuntuan di menit 84 melalui sepakan indah Lukas Sučić. Salah umpan Rodrigo de Paul jatuh di kaki Mikel Oyarzabal dan diteruskan kepada Sučić. Gelandang asal Kroasia itu pun melepaskan tembakan spekulatif yang berhasil masuk ke gawang Jan Oblak. Kedua tim pun harus puas berbagi angka 1 poin dalam laga kali ini. Di Italia, Juventus gagal meraih kemenangan usai ditahan imbang oleh tamunya, Cagliari dengan skor 1-1 pada Minggu malam waktu Indonesia. Sebenarnya tuan rumah mampu bermain dominan di laga kali ini dengan sukses unggul lebih dahulu lewat Dusan Vlahovic dari titik putih di menit 15. Sayangnya, Juve gagal menambah gol setelah itu. Bahkan, tim tamu justru mendapat hadiah penalti di menit 88 yang berhasil dieksekusi oleh Razvan Marin. Hasil imbang ini membuat Bianconeri sementara waktu naik ke posisi ketiga klasemen. Bologna harus bermain imbang tanpa gol atas tamunya, Parma. Sementara itu, tim elang ibu kota Lazio sukses membalikkan keadaan untuk mengalahkan Empoli dengan skor 2-1. Empoli sempat unggul lewat Sebastiano Esposito sebelum dibalas oleh Mattia Zaccagni menit akhir babak pertama dan Pedro di menit 84. Sementara tim serigala ibu kota AS Roma harus puas dengan raihan 1 poin usai ditahan imbang oleh AC Monza dengan skor 1-1. Gol pertama di laga kali ini dilesakan lebih dahulu oleh Artem Dovbyk di menit 61. Ia berhasil memenangkan duel dengan bek Monza Armando Izzo sebelum mengkocar-kacirkan lini belakang tuan rumah. Di babak kedua, tuan rumah akhirnya mampu menyamakan kedudukan di menit 70 melalui Dani Mota. Ia berhasil menyambar umpan silang yang gagal dihalau sempurna oleh kiper Roma, Miles Villar. Dengan hasil ini, AS Roma sementara waktu masih tertahan di posisi 9 klasemen. Di Florence, Fiorentina berhasil meraih 3 poin usai mengalahkan AC Milan dengan skor 2-1 pada Senin dini hari waktu Indonesia. Di babak pertama, Milan harus dihukum lewat titik putih usai Dodo dijatuhkan di kotak terlarang. Sayang, eksekusi Moiskin berhasil dihalau oleh Mike Maignan. Petaka bagi Milan tak berhenti sampai di situ karena di menit 35, Milan harus kebobolan gol dari pemain yang dipinjamkan ke Fiorentina, Yacine Adli. Di akhir babak pertama, Milan melakukan kombinasi umpan di sisi kanan yang menghasilkan pelanggaran terhadap Tijani Reinders. Sayangnya, De Gea juga ikut unjuk gigi dengan berhasil menepis tendangan penalti Theo Hernandez. Skor 1-0 menutup babak pertama. 11 menit babak kedua berjalan, Milan kembali mendapat hadiah penalti setelah Matteo Gabbia dijatuhkan di kotak terlarang. Dan lagi-lagi, De Gea kembali tampil sebagai pahlawan dengan menghalau eksekusi dari Tammy Abraham. Beruntung,
Usaha Rossoneri akhirnya membuahkan hasil 4 menit berselang setelah umpan crossing Theo Hernandez ke tiang jauh berhasil dijangkau oleh Christian Pulisic yang masuk dari belakang. Skor pun berubah menjadi 1-1. Tak ingin hanya meraih 1 poin, tuan rumah akhirnya mampu menggandakan kedudukan lewat aksi Albert Gudmundsson di menit 73. Umpan panjang De Gea gagal disundul oleh Fikayo Tomori dan berhasil dipantulkan oleh Moiskin kepada Gudmundsson. Dengan sekali kontrol, winger asal Islandia itu langsung melepaskan tendangan mendatar yang gagal dihalau oleh Menyong. Milan pun harus menerima kekalahan keduanya musim ini dan turun ke posisi ke-6. Terbang ke Jerman, Bayern harus puas dengan 1 poin usai ditahan imbang Eintracht Frankfurt dengan skor 3-3 pada Minggu malam waktu Indonesia. Di awal laga, The Bavarian sempat unggul lebih dahulu lewat tendangan Kim Min-jae di menit 15, sebelum akhirnya tuan rumah mampu menyamakan kedudukan lewat Omar Marmoush 7 menit berselang. Dan bahkan, tuan rumah sempat membalikan keadaan di menit 35 melalui Hugo Ekitike. Gol diawali oleh penetrasi Omar Marmoush yang berhasil melewati Upamecano, sehingga Kim Min-jae menghadapi situasi 2-1. Omar pun kemudian memberi umpan manis kepada Ekitike dan sukses menceploskan bola ke gawang Neuer. Laga semakin memanas usai Dayot Upamecano kembali berhasil menyamakan kedudukan 3 menit berselang lewat situasi kemelut sepak pojok. Memasuki babak kedua, tim asuhan Vincent Kompany itu berhasil unggul kembali di menit 53. Second ball hasil serangan Bayern berhasil diamankan oleh Upamecano. Rafael Guerreiro kemudian melakukan kombinasi umpan dengan Harry Kane dan Olise. Dengan sekali tekuk, Olise sukses melepaskan placing yang langsung berbuah gol. Unggul 2-3. Kemenangan Bayern tiba-tiba sirna di menit akhir laga setelah Omar Marmoush kembali menggetarkan gawang Neuer. Bermula dari serangan balik, Dina Ebimbe sukses memenangkan duel udara untuk menyundul bola kepada Marmoush. Striker asal Mesir itu pun berlari sebelum melepaskan sepakan yang tak mampu dihalau oleh Neuer. Wasit pun harus menyudahi laga dengan skor 3-3. Paris Saint-Germain hanya mampu bermain imbang 1-1 atas Nice. Gol tuan rumah dicetak oleh Ali Abdi di menit 38 yang berhasil disamakan oleh Nuno Mendes di menit 52. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share channel Bola Jimbul ini, agar terus menyajikan informasi menarik seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu. Salam.